Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga ini membahas mengenai tahanan dan arus. Nah, kita sudah mulai mengenal tentang komponen elektronika ya. Minggu depan kita belajar kapasitor dan sensor. Nah, ini kalau di standar pendidikan APIT ya, kalau seorang engineer itu harus tahu mengenai desain dan eksperimen ya, mengenai hal-hal yang basic begitu ya. Ya, kita mulai dulu dari yang namanya hukum Ohm ya. Jadi dalam suatu bahan itu ada yang namanya konduktor dan isolator ya. Conductivity dan isolasi ya. Conductivity itu ya bagaimana suatu bahan tersebut dapat mengantarkan sesuatu. Ya. Kalau di pertemuan yang kemarin yang disebut conductivity itu kan proses mengalirkan suatu elektron gitu ya. Nah, begitu juga kalau di dalam suatu bahan, terutama bahan listrik, conductivity itu konteksnya adalah kalau di bahan listrik, bagaimana bahan tersebut dapat mengalirkan suatu arus listrik. Gitu. Lawannya adalah isolasi atau isolator ya. Kalau sifatnya conductivity, maka bahannya disebut konduktor gitu. Tapi dalam suatu bahan tersebut ada yang namanya resistensi, ya, yaitu hambatan. Setiap bahan pasti memiliki resistensi. Apalagi bahan yang sifatnya isolasi ya, udah pasti resistensinya sangat besar ya. Kenapa ya? Karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Gitu. Nah ini di sebelah sisi kiri ini, gambar ini ya, ada material dengan resistivity, ini dilambangkan rho ya. Lambangkan rho. Kemudian rangkaiannya, gambaran atau ilustrasi rangkaiannya adalah seperti ini, ada arus yang mengalir ke suatu resistensi. Di sini ini adalah logo atau simbol dari resistor gitu. Ini ilustrasi dari suatu bahan ya, bahan yang memiliki resistensi material. Ini adalah panjangnya ya, L ini ya, dari atas ke bawah ini L atau length atau panjang ya. Kemudian ini adalah potongan atau luasan, ya, luasannya gitu. Nah, sehingga resistensi suatu bahan itu dirumuskan oleh R sama dengan rho dikalikan L dibagi A, atau luas penampang ya. Rho ini adalah kalau dalam fisika mekanika itu massa jenis ya, tapi dalam hal ini adalah resistensi atau resistivisme bahan. Nah, di sini. Nah, masing-masing bahan memiliki nilai yang berbeda-beda. Besi dengan kayu ya udah pasti resistivisme bahannya mungkin lebih besar kayu ya, karena kayu memang sebagai isolator. Nah, kemudian ini L dibagi luas penampang A. Ini gampang, saya kira gampang dihafalkan ya rumusnya ya. R sama dengan rho L dibagi A. Rho kali L dibagi A. Nah, ini diingat-ingat logo dari resistor seperti ini ya. Nah, kemudian ini resistivitas dari bahan-bahan yang umum ya. Ada silver, ini ada perak, kuper, tembaga, aluminium, kemudian emas, karbon dan sebagainya. Nah, di sini ada penggunaannya atau sifatnya adalah sebagai konduktor. Ini silver itu apa? Perak ya. Perak, kemudian tembaga, aluminium, gold, karbon. Gold ini sebagai konduktor, kemudian karbon, germanium, silikon ini sebagai semikonduktor. Paper, mika, gelas, teflon ya, kayu, kertas, mika, kaca, teflon ini sebagai insulator.
Nah, Anda perhatikan di sini resistivity-nya sangat besar ya, 5 kali 10 pangkat 11. 5 kali 10, nolnya 11. Nah, gede banget, makanya disebut insulator. Gitu. Nah, yang paling bagus yang mana? Ya, Anda lihat ini yang paling kecil, ya, perak dan tembaga. Makanya tembaga itu banyak digunakan sebagai apa ini kabel ya, pengantar. Ya. Kemudian ada karbon, germanium, dan silikon. Ini dia bisa digunakan sebagai konduktor maupun isolator. Syarat dan ketentuan berlaku, makanya disebut semikonduktor. Pada kondisi tertentu dia sebagai konduktor dan pada kondisi tertentu pula dia sebagai isolator. Tetapi pada ya ini bahannya ya. Nah, ada juga kondisi yang mana suatu bahan ini dapat dijadikan sebagai suatu isolator ya atau konduktor, misalnya diberi suatu suhu yang ekstrim ya, dingin banget gitu ya. Nah, maka dia sebagai konduktor. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini adalah foto dari Pak Jos Simon Ohm ya, yang namanya dinisbahkan sebagai satuan dalam resistensi. Jadi Pak Jos ini bilang bahwa tegangan yang melintasi resistor berbanding lurus dengan arus I yang mengalir melalui resistor. Hambatan R suatu elemen menunjukkan kemampuannya untuk menahan aliran arus listrik diukur dalam ohm. Sehingga apa? Rumus tegangan sama dengan V sama dengan I kali R. I ini adalah arus ya, R ini adalah resistensinya. Ada yang mengatakan juga apabila suatu resistensi diberi suatu arus ya, maka dia akan memunculkan beda potensial atau tegangan di rangkaian tersebut. Ya, ini gampang juga mengingatnya ya. VIR, ya ini VIR. Tegangan berbanding lurus dengan arus dan R. Berarti kalau mencari arus, rumusnya gimana? Ya, tinggal V sama dengan I sama dengan V dibagi R, gitu ya. Tinggal diturunkan. Mau cari arus, mau cari R ya berarti V dibagi I dan seterusnya. Satuannya adalah volt kalau tegangan, kalau ampere arus adalah ampere, I ya. Kalau tahanan ohm. Nah, ini logonya seperti ini ya. Ini saya belum menemukan notasi yang benar-benar ohm ini ya. Jadi ya seadanya aja lah yang mirip-mirip dengan seperti ini. Nah, beliau seorang ahli fisika yang hidup di era 1800-an ya. Penggunaan hukum ohm ini harus memperhatikan arah arus dan polaritas. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jika arus mengalir dari potensial rendah ke potensial yang tinggi, maka apa ini notasinya ya, bilang apa ya, tandanya menjadi diberi min. Nah, bagaimana jika resistensinya 0? Ya, maka itu disebut sebagai short circuit atau closed loop ya, atau ini ya. Ada enggak ininya? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada ininya ya. Bisa yang buat gambar-gambar ya. Nah, kalau R sama dengan 0 ya berarti nyambung semua ya, atau short circuit. Elemen sirkuit dengan resistensi mendekati 0. Nah, bagaimana jika R sama dengan tidak terhingga? Nah, berarti ini pasti terbuka. Ya, resistensinya sangat besar sehingga tidak terhingga, terbuka. Nah, ini kita lihat ilustrasinya, short circuit itu seperti ini, ya. Nutup ya, loopnya itu menutup. Ini ada arus plus ke min, ini ada tegangan, ada R, ya, maka resistensinya 0. Ya. Kalau terbuka, resistensinya tak terhingga, alias putusnya, alias tidak menghantarkan, alias ini berperan sebagai isolator. Kira-kira begitu ya ininya, apa ini pemahamannya. Nah, komponennya seperti apa? Komponennya seperti ini ya. Jadi Anda kalau nanti belajar IoT ya, kan kita akan belajar sensor dan IoT nanti ya setelah UTS dengan simulasi.
ini resistor ya. Yang ini resistor juga. Ini namanya fixed resistor ya, static resistor. Artinya nilainya tidak bisa dirubah. Bagaimana kita bisa mengetahui nilainya? Ya dari sini ya. Di sini ada nameplate-nya ya. Nameplate-nya itu apa ya? Label ya. Label yang menunjukkan nilai tersebut. Nah, kalau yang gelang-gelang begini, maka nilai resistornya disesuaikan atau ditentukan oleh gelang yang ada di sini. Nah, kira-kira bisa nggak Anda menentukan nilai resistor dari warna gelang yang ada? Nah, silakan cari referensinya, gelangnya. Biasanya kalau orang-orang elektronika atau mahasiswa elektronika menghafalkannya itu Mejiku, Hibiu, Apu. Nah, merah, jingga, biru, ungu, putih gitu ya. Nah, ini resistor yang fix resistor, jadi disebutnya fix resistor, maksudnya nilainya ya. Yang kemudian yang ini adalah variabel resistor. Ini kok disebut variabel? Nah, karena nilainya bisa kita ubah-ubah ya. Variabel resistor ini logonya seperti ini. Biasanya ada logo resistor, ada tanda panahnya. Nah, ini berarti logo dari variabel resistor. Penampakannya seperti ini komponennya ya. Yang ini composition tipe komposisi atau biasa disebut potensiometer. Ya, ini sebetulnya dua-duanya juga disebut potensiometer ya atau variabel resistor. Cuma berbeda cara merubahnya ya. Kalau di sini bisa dengan tangan ya, ini contohnya biasa digunakan di volume ya. Volume gitu ya, volume radio dan sebagainya. Yang ini juga sama. Volume pakai ini bisa nggak? Ya bisa, cuma kan sulit ya mau membesarkan volumenya. Ini biasanya dipakai atau digunakan untuk trimmer ya, trimming atau mengatur frekuensi itu ya. Settingan frekuensi di rangkaian elektronik digunakanlah ini. Kenapa? Karena ini fix ya. Kalau sudah dikunci plek gitu ya tangan agak susah untuk merubah-rubah gitu ya. Sehingga banyak digunakan untuk men-trimming istilahnya. Nah, kalau di circuit board komputer misalnya atau di motherboard yang misalnya televisi ya, board televisi, board apa lagi? Nah, motherboard mungkin ya. Ya seperti ini penampakannya resistor. Begitu juga yang kecil-kecil ini ya. Ya, itu komponennya. Kemudian ada juga istilah konduktansi. Ya, konduktansi itu kalau konduktansi itu bagaimana suatu bahan dapat mengalirkan arus ya. Nah, ini your meeting will zoom-nya ternyata zoom yang sudah ini. Baik. Besaran yang berguna dalam analisis rangkaian kebalikan dari resistensi R yang dikenal. Nah, konduktansi ini kebalikan dari resistensi ya. Kalau resistensi ada hambatan, kalau konduktansi adalah bagaimana kebalikannya dari resistensi. Konduktansi adalah ukuran seberapa baik suatu elemen akan mengantarkan arus listrik. Satuan konduktansi adalah mho ya. Ohm dieja terbalik ya. Ini bacanya mho. Nah, tapi biasanya menggunakan satuan Siemens ya, S. Satu S sama dengan kebalikan dari 1 mho ya, alias 1/R. Nah, ini dia 1/R. Nah, kalau dirumuskan ya berarti I per V ya. Berapa konduktansinya? Misalnya nanti ada pertanyaan di dalam rangkaian tersebut, nah, pakai rumus ini. Kemudian ada power dissipation atau disipasi daya. Disipasi daya ini proses di mana perangkat elektronik atau listrik menghasilkan panasnya. Nah, ini biasanya efek bawaan gitu ya, ikutan ya, efek ikutan atau turunan gitu ya, seperti itu. Makanya di dalam suatu rangkaian listrik biasanya ada mengeluarkan panas dan sebagainya ketika dia bekerja ya, ini sebagai turunan dari power yang ditimbulkan dari fungsi tersebut gitu ya. Nah, rumus pada disipasi daya resistor ini ditunjukkan dengan P. P ini adalah power ya. P sama dengan V kali I. Nah, berarti P-nya adalah I kali R. Ini ada I-nya, berarti I-nya 2 ya. Berarti I kuadrat kali R. Nah,
Sama dengan, atau dirumuskan lagi kalau misalnya menggunakan variabel V, maka menjadi V kuadrat dibagi R. Gitu. Nah, kalau menggunakan konduktansi, berarti I kuadrat dibagi G. Nah, contoh kasus misalnya. Ada elemen setrika, arusnya 2 ampere pada tegangan 120. Berapa resistensinya? Nah, silakan dihitung nih, berapa ini? V sama dengan I kali R. Nah, kalau V sama dengan I kali R, berarti R sama dengan V dibagi I. Nah, berarti 120 dibagi 2 ampere ya. Nah, berarti 60 ohm. Nah, resistensinya adalah 60 ohm. Nah, kemudian yang ini, pemanggang listrik memiliki resistensi 15 ohm, tegangannya 110. Berapa arus yang diambil? Nah, balik lagi ke rumus V. V sama dengan I kali R. I berarti V dibagi R ya. 110 dibagi 15 ampere seperti itu. Nah, atau yang contoh lain ini ya, tegangan pada resistor sama dengan tegangan 30. Nah, di sini 30 volt. Kemudian resistornya 5 kilo ohm. Nah, ini jangan lupa satuannya nanti menggunakan satuan yang standar ya. Berarti kalau di sini 5 kilo ohm, berarti 5 kali 10 pangkat 3 ohm gitu ya. Hitung arus dan konduktansinya. Arusnya berapa? V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V dibagi R. Berarti 30 dibagi 5 kali 10 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Dan konduktansinya berarti 1 per R. Nah, 1 per 5 kali 10 pangkat 3. Seperti itu. Kemudian ada node atau pencabangan. Nah, pencabangan ini biasa digunakan untuk analisis rangkaian listrik ya. Ini Pak Robert Kirchhoff ya, seorang yang concern terhadap hubungan antara arus dan tegangan di dalam rangkaian listrik ya. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan tersebut gitu ya. Arus pada satu titik percabangan sama dengan 0. Oh maaf, jumlah arus ya. Jadi jumlah arusnya pada satu titik percabangan sama dengan 0. Kemudian jumlah arus yang masuk ke percabangan sama dengan arus yang keluar. Kemudian hukum Kirchhoff 2, jumlah tegangan pada setiap lintasan tertutup sama dengan 0 atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusun yang membentuk satu lintasan tersebut akan bernilai dengan 0. Nah, kita lihat ini ilustrasinya biar lebih paham ya. Nah, ini node-nya. Ini titik di sini. Ini Anda lihat panahnya. I1 ke sini ya. I2 meninggalkan node ya. Nah, jadi yang memasuk ke node itu positif, yang meninggalkan node atau yang keluar. Nah, yang keluar dari node ini kita beri tanda negatif. I1, I4, I3. Nah, berarti I1 ditambah I3 tambah I4 ditambah min I2 karena dia meninggalkan ditambah min I5 sama dengan 0. Nah, jadi ini sama saja dengan I1 ditambah I3 tambah I4 sama dengan I2 ditambah I5. Nah, jadi bahasa lainnya adalah arus I1 ya tambah arus I3 ditambah arus I4 itu sama dengan arus yang meninggalkannya. Siapa yang meninggalkannya? I2 dan I5 itu. Jadi seperti kita bayangkan suatu pipa ya yang menuju ke satu titik, kemudian ada yang keluar dari titik tersebut gitu. Nah, itu mengenai hukum Kirchhoff ya. Kemudian di dalam rangkaian resistor ada hubungan seri ya dan hubungan paralel. Nah, kalau seri itu arus yang lewat sama besar, kalau paralel tegangan tiap elemen akan sama. Nah, mari kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini seri ya, jejer-jejer gini seri namanya. Seri ini sifatnya adalah tegangannya sama di tiap resistor ini ya. V
V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, resistor penggantinya berapa? Ya ditambahkan ya, R1, R2, R3. Nah, maka rumusnya mudah ya. R1 tambah R2 tambah R3 gitu. Nah, ini EG ya, ekuivalen ya. Persamaannya ya, samaannya ya berarti ini tambah ini tambah ini. Gitu. Kemudian hubungan paralel dan bagi arus paralel. Nah, ini yang disebut paralel, R1, R2, R3. Nah, ini arusnya beda ya, sesuai dengan yang tadi ya. Nah, arus yang masuk di sini dibagi ke sini, kemudian dibagi ke sini, dibagi ke sini, nanti sama lagi, ngumpul lagi di sini, ya, ke sini lagi. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau diilustrasikan, disederhanakan, R ekuivalennya ini, kemudian arusnya seperti ini, ya, gitu ya. Jadi ini silakan dihafalkan sebagai ilmu basicnya ya, untuk biar cepat mengerjakan soal. Kemudian resistor hubungan seri. Nah, ini ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Nah, maka R totalnya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Gitu. Tegangannya, ya V1 sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, V3 sama dengan I kali R3. Sama ya, tadi sifatnya ya. Tegangan yang ada di sini sama dengan yang di sini. Kemudian resistor hubungan paralel, rumusnya I per R total sama dengan I per R1 ditambah, kok I, 1 ya, 1 per R1 ditambah 1 per R2, dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti setelah ketemu RT-nya dibalik aja. Nah, seperti ini. Ilmu dasarnya dari ini, IT sama I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, V dibagi RT sama dengan V dibagi R1 tambah V dibagi R2 gitu ya. Karena ini I1 kan berarti R1. Tegangannya di sini ya. Nah, ini contohnya. Tentukan tahanan total pada rangkaian seperti ini. V1, V2, V3, maka R totalnya dijumlahkan. Ya. Kemudian paralel, R totalnya gimana? Ya, ini 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 9 sama dengan 11 per 18, maka RT-nya dibalik ya, 18 per 11 ohm. Ya, RT sama dengan 18 per 11 ohm. Sekarang kita lanjutkan. Tinggal dikit lagi. Nah, sekarang dikerjakan ini coba. Tentukan rangkaian RT pada terminal AB. AB ini maksudnya ini ya. A dan B ini ya. Bagaimana ini tahapan penyelesaiannya? Maka Anda harus menyelesaikan yang paralel dulu ini. R2, R3, R4, anggaplah di sini R total 1, RT1 ya. RT1 di sini diselesaikan berapa? Setelah itu Anda tambahkan R1 ditambah RT1 yang ada di sini ditambah R5. Nah, setelah muncul menjadi katakanlah RT2 ya. Anda paralelkan dengan ini R6 ya. RT2 1 per RT2 ditambah 1 per R6. Nah, jadinya RT3 gitu ya. RT3 nih di sini nih. Nah, di satu lingkaran ini, satu yang saya tunjuk di mouse ya. RT3 plus 16 ohm jadi deh. Nah, maka R total pada terminal A dan B ini sekian gitu ya. Jadi nggak bisa ini diselesaikan sekaligus ya. Ya bisa sih kalau dalam satu rangkaian persamaan kalau Anda telaten nulis, tapi lebih baik Anda selesaikan yang 3 ini ya. R2, 3, 4, kemudian diserikan dengan R1 dan R5, kemudian diparalelkan dengan R6, baru kemudian diserikan dengan R7.
Jadi bertahap mengerjakannya. Nah, kemudian ini RT ini gimana nih? Tentukan rangkaian ekivalen resistor R ini. Nah, ini sama ya tadi ya. Ini diselesaikan menjadi katakanlah kita sebut sebagai RT1 ya. Kemudian ini juga diselesaikan menjadi RT2. Kemudian Anda tambahkan dengan 1 ohm ini menjadi RT3. RT3 diparalelkan dengan 6 ohm menjadi RT4 ya. Berarti nanti RT1 ditambah RT4. Nah, jadi deh rangkaian ekuivalen resistor R antara titik A dan B gitu. Tentukan rangkaian ekuivalen resistor dan tentukan besar arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir ini kita selesaikan dulu gimana ini kira-kira. Ada yang mau komentar gimana tahapan menyelesaikannya? Siapa yang mau berkomentar? Tentukan besar arus yang mengalir. Ini baru arus total ya. Nanti suatu saat pertanyaannya, arusnya sekian, nah berapa arus yang mengalir di sini dan di sini? Nah, bisa saja soalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ini ekivalen resistornya? Nah, sama dengan tadi ya, ini diselesaikan yang di note apa, yang di cabang sini 2 ohm dan 4 ohm, 6 ohm ya, berarti ini 6 ohm. Ini kemudian diselesaikan paralel, 6 ohm ini kemudian diparalelkan dengan yang ini ya, sehingga menjadi suatu nilai katakanlah kita sebut RT1 gitu ya. Baru kemudian diserikan dengan ini. Nah, ketemu RT-nya berapa, setelah itu baru dihitung I-nya berapa. V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V dibagi RT tadi. Ya, 15 volt dibagi RT ohm. Ya, hasilnya arus. Tentukan tahanan total RT. Nah, ini sama ini. Ini diselesaikan, ini diselesaikan, ini diselesaikan. Nah, gimana cara menyelesaikannya apabila paralelnya cuma 2? Nah, ini ada rumus cepatnya ya. Silakan dicari nih. Rumus cepatnya nih, biar nggak pakai 1 per RT ditambah, sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3, 1 per R2 misalnya. Gitu. Nomor 5, carilah RT untuk masing-masing resistor. Carilah RT untuk masing-masing resistor bernilai 100 ohm. Oh, ini masing-masingnya adalah 100 ohm. Ini nanti bisa digantikan berapa ohm untuk jadi satu resistor. Nah, ini gimana tahapannya? Ini diparalelkan, yang ujung kanan ini, terus diserikan dengan yang ini, paralelkan dengan di sini, diserikan dengan yang ini atas dan bawah ini, ya, diparalelkan, kemudian diserikan dengan yang ini, ya. Setelah itu diparalelkan dengan yang ini, terakhir ini, yang di sebelah kiri, ya. Nah, maka akan ketemu nilai RT-nya. Tentukan berapa tahanan total jika ohmmeter dihubungkan pada terminal A dan B. A, B mana? Oh, ini dia. A, B. Nah, gimana ini? Nah, ini saya nggak kasih clue deh, biar Anda memikirkan ya. Lanjut. Tentukan nilai tahanan total RT pada rangkaian tersebut. Nah, ini gimana juga ini? Mirip ya, yang dengan ini ya. Nah, ini kira-kira mana yang paralel, mana yang seri ini? Apakah semua paralel? Nah, silakan dianalisa. Hitung harga tahanan total RT. Wah, ini mah mudah ya. R5 dan R4 ini paralel, dihitung, setelah itu diserikan dengan R3, setelah itu diparalelkan dengan R2, setelah itu diserikan dengan R1. Ketemu deh. Kemudian soal terakhir, buatlah langkah seri dan paralel sehingga didapat RT. Nah, ini tahapannya gimana? Diberi tahapan ya, misalnya di sini RT1 misalnya, ini seri semua. Setelah itu RT2, seri ini, ekivalen RT
yang dari seri diparalelkan di sini. Setelah itu RT3 berapa? Serikan ini. Nah, seri ya. Totalnya menjadi RT3. Setelah itu diparalelkan dengan R2 menjadi RT4. Nah, RT terakhirnya atau RT5-nya ini diserikan dengan R1. Gitu ya, kira-kira pengerjaannya nanti ya. Woi, ini soal UTS. Sudah saya kasih bocoran. Tapi ini nggak usah dikerjakan ya. Kerjakan saat UTS saja. Wih, selesai. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa latihan dan tugasnya dikerjakan dan diupload di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.